lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rupi Rabila Pratiwi dengan NIM 0221130 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen di Universitas Linggabuana PGRI. Tujuan saya membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko. Materi yang pertama adalah resiko keuangan. Resiko keuangan adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. Dikutip oleh Darmawan pada 2015, menjelaskan bahwa resiko keuangan adalah suatu tambahan resiko bagi pemegang saham biasa yang diakibatkan oleh penggunaan leverage keuangan. Leverage keuangan mengacu pada penggunaan sekuritas yang memberikan penghasilan tetap atau hutang dan saham preferen. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas resiko yang dihadapi dalam aspek keuangan perusahaan. Ada 4 resiko yang dihadapi. Yang pertama yaitu produksi yang berlebih, lalu yang kedua yaitu biaya overhead yang tinggi, selanjutnya ada utang, dan yang terakhir ada pinjaman yang berlebih. Masuk ke risiko yang pertama, ada biaya produksi yang berlebih. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan langsung menjadi produk jadi. Biaya produksi yang tinggi akan berdampak pada harga jual produk yang tinggi pula, sehingga produk akan sulit untuk bersaing di pasar. Cara mengatasi pengurangan biaya tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan efisiensi dan juga otomatisasi. Nah, efisiensi itu sendiri merupakan konsep yang sering digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bisnis, industri, manajemen, dan ekonomi. Pada dasarnya, efisiensi merujuk pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya melalui cara paling optimal dan menghasilkan output maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Sedangkan otomatisasi merupakan salah satu jalan keluar untuk mengurangi biaya produksi, yaitu dengan menggantikan peran manusia dengan mesin. Sebelum penggantian itu, sudah tentu perusahaan harus menghitung untung rugi dengan cara membandingkan biaya mesin terhadap penghematan pada buruh dan bahan baku. Masuk ke resiko yang kedua yaitu ada biaya overhead yang tinggi. Dalam konteks bisnis, biaya overhead adalah biaya yang secara tidak langsung terkait dengan produksi barang atau jasa. Naiknya keuntungan yang diperoleh perusahaan pada gilirannya akan menaikkan biaya. Misalnya biaya untuk kenaikan gaji karyawan malah juga untuk mendukung kegiatan yang sifatnya sosial. Namun sebaliknya, apabila penjualan mulai menurun dan terus menurun, maka biaya-biaya perusahaan tersebut dapat menjadi beban. Oleh karenanya, pemotongan biaya perlu dilakukan. Tetapi hendaknya diprioritaskan pada biaya kegiatan-kegiatan yang tidak signifikan untuk menghasilkan penjualan walaupun tidak melakukannya. Resiko yang selanjutnya adalah utang. Utang adalah segala sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun barang itu sendiri. Salah satu penyebab terjadinya krisis berkepanjangan di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 adalah utang swasta kepada kreditor asing, yang pada saat jatuh tempo ternyata tidak terbayar. Selain hutang swasta, ada juga utang pemerintah kepada pihak asing. Dengan kedua masalah yang dihadapi tersebut, maka perusahaan perlu mengendalikan utang-utang mereka agar terhindar dari kebangkrutan. Nah, adapun pencegahan utang. Pada masa perekonomian sedang tumbuh, banyak perusahaan ingin mengembangkan usahanya secepat-cepatnya karena takut tertinggal oleh para pesaingnya. Kadangkala kebijakan-kebijakan yang ada telah dilanggar oleh semangat spekulasi yang mempengaruhi sistem kerja yang ada.
Kondisi seperti ini sangat beresiko bagi kebijakan keuangan perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki kebijakan keuangan ketat, cenderung dapat bertahan daripada yang lemah. Karena lebih baik membatalkan usaha-usaha yang beresiko daripada menanggung utang nantinya. Selanjutnya, penagihan utang. Penagihan utang yang tidak sensitif dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Itulah sebabnya mengapa penagihan utang diserahkan kepada agen debt collector bukanlah solusi yang sederhana. Lebih baik mengerahkan beberapa tenaga penjualan untuk mengunjungi pembayar yang telat, mendiskusikan keadaannya, dan dengan kebijakan mengusahakan bagaimana cara membayarnya. Cara lain untuk mencegah terjadinya hutang ini misalnya adalah dengan kredit asuransi. Nah, adapun efek bahaya dari utang. Yang pertama yaitu menambah beban perusahaan, sehingga pendapatan terpaksa digunakan untuk membayar pinjaman-pinjaman daripada diinvestasikan. Yang kedua, bank atau para pemegang saham mungkin kehilangan kepercayaannya kepada perusahaan dalam hal kemampuannya untuk membayar kembali pinjaman. Dan yang terakhir, jika perusahaan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, maka perusahaan dapat dilikuidasi. Adapun upaya untuk mengatasi risiko kredit, diantaranya dengan cara memberikan kredit pada seseorang yang minimal memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat dipercaya, yaitu watak dan reputasi yang telah diketahui. Yang kedua adalah kemampuan untuk membayar. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan atau hasil yang diperoleh dari usahanya. Yang ketiga, yaitu kemampuan modal sendiri yang ditempatkan dalam usaha, sehingga merupakan net proposal aset. Dan yang terakhir, yaitu keadaan usahanya selama ini, adalah menunjukkan tren naik, mendatar, atau menurun. Lalu faktor yang selanjutnya adalah pinjaman yang berlebih. 1. Ketergesaan manajemen, seperti investasi yang berlebih pada pabrik baru, diversifikasi produk yang lemah, serta investasi pada saat yang tidak tepat. Yang kedua yaitu ketidakaktifan manajemen, seperti kegagalan dalam merespon periode jatuhnya penjualan, kegagalan mencegah jatuhnya penjualan pada lokasi pasar yang ditentukan, dan harga barang terlalu tinggi atau harga di bawah harga pokok produksi. Lalu yang terakhir yaitu kenaikan nilai bunga, seperti nilai utang yang harus dibayarkan ternyata lebih tinggi dan kebutuhan akan modal kerja yang juga lebih besar. Adapun beberapa alasan mengelola risiko keuangan. Yang pertama yaitu mengendalikan risiko pasar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Karena investor menyukai manajer keuangan yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar. Yang kedua yaitu stabilitas aliran kas bisa meminimalkan kejutan laba, sehingga ekspektasi arus kas naik. Stabilitas laba mengurangi risiko gagal bayar dan kebangkrutan. Yang ketiga yaitu manajemen exposure yang aktif membuat perusahaan bisa berkonsentrasi pada risiko bisnis utama. Misal, perusahaan manufaktur dapat terlindung dari risiko suku bunga dan mata uang dengan berkonsentrasi pada produksi dan pemasaran. Lalu yang terakhir yaitu pemberi pinjaman atau kreditur. Karyawan dan pelanggan juga bisa memperoleh manfaat dari manajemen exposure. Jadi kesimpulan dari pemaparan materi kali ini yaitu risiko keuangan perusahaan mencakup potensi kerugian yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti fluktuasi pasar, kredit, likuiditas, operasional, dan hukum. Manajemen risiko keuangan melibatkan identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko melalui berbagai strategi seperti diversifikasi, penggunaan instrumen keuangan, dan asuransi.
Tujuannya adalah untuk meminimalkan potensi kerugian dan memastikan kestabilan serta keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.